Gilliard. I got some. Design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that day. Di zaman saat ini yang serba dengan teknologi, sosial media menjadi kebutuhan penting bagi banyak orang. Tak jarang kita selalu terhubung dengan dunia luar melalui media sosial. Hubungan beragam yang dibangun dengan orang yang sudah dikenal, kerabat, relasi, ataupun pihak-pihak yang belum kita kenal dan baru diketahui lewat dunia maya. Kemajuan teknologi yang pesat di bidang komunikasi telah melahirkan banyak inovasi dan gagasan baru, ide yang bertujuan untuk memudahkan proses komunikasi. Manusia menjadi lebih efektif. Komunikasi melalui media sosial mempermudah proses komunikasi. Menurut Cewidyo Hermawan, adanya penggunaan internet melalui media sosial telah menghadirkan sebuah web forum yang dapat membentuk suatu komunitas online layaknya forum diskusi. Sebuah web forum dapat juga menampung ide, pendapat, dan segala informasi dari para anggotanya sehingga dapat saling berkomunikasi atau bertukar pikiran antara satu sama lainnya. Sebuah forum online biasanya hanya memiliki suatu pokok bahasan tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat meluas hingga ke berbagai bidang. Tahun 2009 media sosial menjelma menjadi alat informasi yang sangat potensial di Indonesia. Tingginya pengguna media sosial di Indonesia merupakan aplikasi jejaring situs pertemanan dan informasi. Atau dengan kata lain, hampir semua masyarakat di Indonesia memiliki dan mengakses media sosial yang ada. Media sosial beragam mulai bermunculan dan menjadi pilihan masyarakat, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lainnya. Interaksi yang dilakukan dalam media sosial haruslah memperhatikan etika dalam berinteraksi. Hal ini sangat penting agar segala aktivitas kita di media sosial tidak berdampak buruk dalam kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Media sosial telah menjadi tren tersendiri dengan pengguna di Indonesia mencapai lebih dari 15,3 juta akun Facebook, 6,2 juta akun Twitter, dan lebih dari 50 juta akun Instagram. Berdasarkan perkembangannya, Indonesia berada di urutan kedua dunia setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan penduduknya sebagai pengguna media sosial. Apa itu etika? Pengertian lain tentang etika ialah sebagai studi atau ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana pula yang dinilai buruk. Etika juga disebut ilmu normatif, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkah laku yang baik atau buruk. Tujuan etika dalam berinteraksi di media sosial adalah menciptakan komunitas online yang lebih baik dan mendukung perkembangan positif individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini mengharuskan setiap pengguna untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kata-katanya di dunia maya, sebagaimana di dunia nyata. Prinsipnya bagaimana? 1. Hormati privasi orang lain. 2. Hindari pelecehan dan bullying. 3. Berbicara dengan kebenaran. 4. Gunakan bahasa yang pantas. 5. Berkomunikasi dengan empati. 6. Jaga konteks. 7. Bijak dalam menggunakan emoji dan emotikon. 8. Hindari spam dan self-promosi berlebihan. 9. Beri kredit sumber. 10. Kelola konflik dengan dewasa. 11. Pertimbangkan dampak jangka panjang. 12. Berpartisipasi dengan tujuan positif. 13. Pentingkan keselamatan. Adapun manfaat media sosial bagi anak didik adalah sebagai berikut. A. Kemampuan beradaptasi. B. Perluasan jaringan pertemanan. C. Termotivasi. Dampak positif. 1. Mudah mendapatkan dan mencari informasi terbaru baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 2. Tempat promosi yang baik dan murah, melahirkan jiwa entrepreneurship sejak dini. 3. Mudah beradaptasi dan bersosialisasi dengan memperbanyak pertemanan. 4. Media komunikasi yang mudah, cepat dan efisien. 5. Tempat berbagi, menyimpan foto dan video kegiatan sehari-hari. Dampak negatif media sosial. Dampak-dampak negatif penggunaan media sosial antara lain. 1. Individualis dan egoisme, berinteraksi cukup di media sosial, tidak butuh berinteraksi secara langsung dengan tatap muka.
2. Mengganggu kegiatan belajar anak didik. 3. Bahaya kejahatan. 4. Bahaya penipuan. 5. Kecanduan game online. 6. Tidak semua user bersikap sopan. 7. Mengganggu komunikasi dan kehidupan keluarga. Saksikanlah video dari studi kasus kami. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi usai menyebarkan video bohong. Awalnya kepala sekolah merekam cerita siswi SD yang diculik dan bisa lolos. Video berdurasi 2 menit lebih itu disebar ke media sosial dan viral. Faktanya, anak-anak tidak diculik, namun terlambat datang ke sekolah. Karena takut anak-anak itu bercerita kalau mereka telah diculik. Kepala sekolah yang menyebar video bohong pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya karena telah menyebarkan berita bohong atau hoax dan bikin resah warga Sampang. Menurut Kapolsek Camplong, sampai saat ini wilayahnya masih aman, tidak ada penculikan. Mengecek kebenarannya video itu, ternyata mereka semuanya membantah bahwa terutama orang tua dan murid itu sendiri membantah itu hanya sandiwara. Itu alasannya membuat video karena takut, Pak ya. Jadi intinya ya, di Camplong saat ini masih aman, kondusif, tidak ada penculikan. Dari kasus ini bisa kita lihat bahwa anak sekolah tersebut sudah bisa menipu atau membuat cerita bahwa mereka diculik. Hal yang mereka lakukan tersebut dikarenakan mereka takut terlambat ke sekolah karena takut dimarahi oleh guru. Dalam hal ini, pengaruh dari media sosial sangatlah besar di mana bisa dilihat dari tontonan yang mungkin siswa tersebut lihat bahwa seringnya ada konten berupa sebuah candaan atau biasa disebut prank yang membuat orang cemas. Ini sangat tidak baik buat anak-anak SD dalam bermedia sosial. Sampai orang dewasa akan cemas atas kejadian tersebut. Maka dari itu sebagai orang tua, wajib membimbing anaknya dengan baik dalam menggunakan HP.